Bismillahirrahmanirrahim. Pagi ini saya bersyukur sekali bisa bersilaturahmi dengan orang terdekat dari Kiai Haji Maimun Zubair yang bagi saya luar biasa. Luar biasa pertama karena beliau meminta kepada Allah untuk dipanggil oleh Allah di Tanah Suci, di Mekah Al-Mukarramah. Subhanallah, dan itu dikabulkan begitu ya. Luar biasa karena beliau berhasil mengawal mendirikan pesantren dan santrinya luar biasa berkhidmat, santrinya luar biasa cerdas-cerdas, soleh-soleh. Luar biasa karena Mbah Maimun ini mengawal Indonesia, mengawal Tanah Jawa, mengawal Partai Persatuan Pembangunan. Dan saya hari ini belajar kepada Mbah Maimun Zubair melalui santri setianya yang 24 jam sampai sekarang bahkan tidak meninggalkan sarang, Kiai Haji Asrop Ajengan Muda. Beliau Amin. Amin. Amin, beliau di sarang sering dipanggil Kang Asrof, tapi kata ibu saya mesti menghormati keilmuan dan kehormatan Kang Asrop, jadi saya tetap memanggil Ajengan Asrop. Nah, melalui channel Indonesia yang Hilang, saya ingin sekali bertanya kepada Ajengan Asrop. Kira-kira dengan segala kerendahan hati, dengan segala keterbatasan saya, pengetahuan saya akan ilmu, akan keberkahan, akan kewalian, akan ketawaduan, dan akan kelapangan, akan tasamuhnya Mbah Mun, Kiai Haji Maimun Zubair. Begini Ajengan, kalau Nurholis Majid punya tren Islam Yes, Partai No, maka Mbah Mun sudah melangkah jauh. Jadi beliau sudah meninggalkan dunia duniaan begitu, dunia politik. Beliau masuk malah kepada dunia spiritual begitu ya. Maksud saya begini, Mbah Mun ini lebih dikenal sebagai ulamanya begitu. Bahkan di pesantrennya dia tidak pernah mengatakan bahwa harus milih partai ini, harus milih partai itu begitu. Harus memilih presiden ini, presiden itu, capres ini, capres itu. Padahal Mbah Mun ini karir politiknya adalah tertinggi di P3 begitu. Jadi karena beliau meninggalkan keduniaan, padahal beliau punya jabatan tertinggi di politik, beliau diterima oleh berbagai pihak begitu, oleh orang-orang di luar partai P3. Mungkin sampai sekarang masih banyak orang yang belum tahu kalau beliau ini pernah jadi anggota dewan dan selanjutnya begitu. Nah, tentu ada rahasia terdalam yang diketahui oleh Ajengan Asrop dari katakanlah maaf, keseharian, perilaku beliau akan keindonesiaan, akan keislaman, dan bagaimana beliau bersilaturahmi secara politik tanpa membawa-bawa nama partai begitu ya. Begitu kurang lebih kalau saya tidak pandai dengan bahasa yang lugas, mungkin nanti bisa berdialog. Mangga, terima kasih. Saya juga harus menyampaikan rasa tahlilan saya kepada Teh Reni, karena berkat Teh Reni saya bertemu dengan Asrop, berkat Ajengan Sopiullah, salah satu santri di Garut dan lama mondok di Tarang ya. Jadi terima kasih Teh Reni. Doa terbaik dan semoga semua amal baik Teh Reni diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebih 1 tahun menyusul Mbah Mun ya. Mantan ketua fraksi. Tepat 1 tahun. Ya Allah. Haji Reni tepat 1 tahun ya, Insya Allah. Saya bertemu pas waktu di Sukabumi pas tahun kemarin sama Simbah di Sukabumi tahun kemarin.
Ya, kembali kepada ekspektasi saya, katakanlah pertanyaan keawaman saya kepada Ajangan Ashraf, diminta untuk menjelaskan beliau ini berpolitik tanpa orang tahu kalau dia ini berpolitik, kira-kira begitulah pertanyaannya. Mangga, Ajangan, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Asrofi, biasa yang sama Simba. Mungkin saya cerita dengan biografi. Enggak. 5 tahunan, 5 tahun terakhir ini, sebelum beliau wafat di Makkah Al-Mukarramah, waktu di pondok pesantren Sarang, pondoknya Simbah Maimun Zubair almarhum. Biasa dengan kegiatan santri-santri ya biasa di seperti pada umumnya, setiap pagi mengaji, siang mengaji, sore mengaji. Tapi ada waktu tertentu saya ingin mengabdi di Simbah Maimun, di tepatnya di dalam beliau. Biasanya kalau setelah mengaji kitab Ihya, itu saya ikut membantu teman-teman di dalam menyiapkan minuman, menyiapkan makanan untuk suguhan untuk para tamu. Itu awal ingin mengabdi di Simbah Maimun. Lama-kelamaan, pas waktu itu, Simbah, mungkin beliau bahasa Jawanya perso, tahu itu. Terus waktu sore itu saya ditimbali, kalau bahasa Jawanya itu ditimbali, bahasa Jawanya dipanggil, terus didhawuhi, kamu ikut saya. Itu kalau bahasa Indonesia. Awakmu melu aku wae. Dan itu. Awakmu itu. Penggih. Sekali ya bahasa yang yang merakyat begitu ya. Ya, lanjut. Iya. Ya. Beliau memang santri semua sih ya. Beliau itu sangat peduli atau memperhatikan para santri, mulai dari kesehatannya, mulai dari mungkin makannya, tidurnya, itu beliau itu sangat memperhatikan. Sampai dari tidurnya, makannya, ya. Itu kan di pondok beliau ini, cerita dulu dari pondok pesantrennya ya. Iya, monggo. Pondok beliau itu kan santri-santri pada masuk itu kan banyak, kalau setiap pesawat itu banyak gitu. Sampai ini kok beliau itu ya kadang kalau nggak ada tamu kan ya sering ngobrol sama ya anak-anak dalam, itu sering ngobrol sama mantan. Iya. Ki santri kok akeh banget, terus turunin yang di gitu. Beliau itu merasa kasihan gitu, Ini santri banyak banget, nanti tidurnya di mana? Itu yang beliau pikirkan. Kan itu. Kan kasihan. Sampai itu di kamar itu ada yang orang, ada yang 25 orang. Itu kamarnya. Iya. Seadanya, maksudnya namanya santri ya seadanya gitu. Terus beliau sampai memikirkan nanti tidurnya di mana.
bagaimana tidurnya itu beliau sangat memperhatikan. Terus untuk makanya itu di warung itu mungkin beliau itu apa ya, kan batik kan itu. Kalau kalau biasanya kalau warung-warung itu kan apa eh, yang dicarikan untungnya ya kan. Kalau Simbah itu bukan seperti itu. Kalau Simbah itu eh, warung makannya itu untuk santri itu untuk membantu apa? Membantu hmm, untuk dimurahkan, membantu biayanya itu loh. Biar biar makannya murah, nggak kemahalan itu warung dalam seperti itu. Untuk dari beliau seperti itu. Terus sampai ya untuk ke setiap hari Pak Santri itu. Kalau untuk mengaji atau untuk yang sekolah itu juga pasti lah, itu sangat pasti, itu paling diprioritaskan untuk beliau itu. Iya. Di mana-mana kalau Simbah itu harus mengaji. Pokoknya harus mengaji. Itu ajaran dari Simbah seperti itu. Yang ditekankan untuk Tri itu mengaji dan mengaji, walaupun apapun keadaannya harus mengaji. Bahkan terus dia membuat sekolah formal, membuat sekolah tinggi, itu beliau memang ada perubahan zaman. Tempat itu tidak lepas dari kegiatan pengajian, harus ada ngajinya. Dari Simbah memang seperti itu. Ajengan. Oh, okay. Ada cara memanggilnya Ajengan Asrop kepada Mbah Mun, Kiai Haji Maimun Juber, padahal beliau orang besar, didatangi calon presiden dan calon presiden dalam tanda petik maksa begitu ya untuk ketemu beliau. Tapi dari cara memanggil Ajengan Asrop kepada Mbah Mun Juber cukup dengan Mbah begitu. Simbah. Saya biasanya saya mendapatkan betapa beliau itu egaliter, betapa beliau itu dekat dengan para santrinya. Betapa ini menjadi bukti bahwa beliau sangat mencintai santrinya dan santrinya tidak ada sekat begitu ya, tidak ada penghalang, dekat. Jadi santrinya bahkan dalam tanda petik tetap hormat tentunya, tapi berani memanggil kepada kiai besar yang salah satunya tandanya tadi didatangi para capres, dengan dekat dengan semua calon presiden, dekat dengan semua calon pimpinan Nahdlatul Ulama, tapi egaliternya memasyarakatnya beliau ini luar biasa. Lanjut silakan Kang As. Maaf, mangga. Kalau dari para tamu itu beliau tidak membeda-bedakan. Iya. Itu mulai dari kawan berpolitik itu mungkin berbeda partai, dari perbedaan partai atau dari beda pilihan, itu beliau masih menghormati, sangat menghormati. Tidak lantas seumpama beda pendukung, beda dukungan, itu tidak lantas beliau menolak. Pasti beliau itu menerima. Waktu itu cerita yang kemarin ya, ini yang kemarin untuk beliau itu. Beliau kan berpolitik itu prinsip beliau itu karena kiai itu harus berprinsip, harus ada arahan bagaimana
arahan sikap beliau untuk memikirkan kenegaraan itu lewat berpolitik. Itu seperti itu. Kemarin Nyun Sewu partai beliau mendukung 01. Beliau itu kan sesepuh di partai. Jadi tidak mungkin untuk melawan atau melawan kebijakan-kebijakan di partai. Beliau juga mengambil kebijakan di partai. Seperti itu. Jadi yang kemarin partai beliau mendukung, mohon maaf, yang 01, itu. Terus, tapi ketika Bapak calon dari 02 itu ingin sowan, itu juga beliau menerima. Itu luar biasa beliau. Jadi ketika bahkan bukan merangkul ya. Iya. Jadi ketika Bapak Prabowo itu ingin sowan itu beliau menerima sangat. Tidak lantas tidak mau menerima. Beliau tetap ada wejangan untuk Bapak Prabowo itu pasti ada. Dan untuk depannya Indonesia itu bagaimana itu seperti itu. Ketika itu dari berbeda pilihan dengan beliau, maksudnya berbeda pilihan itu beliau orang partai, partainya punya dukungan yang 01 itu. Jadi beliau luar biasanya seperti itu. Contoh lagi di kemarin itu di Jawa Timur ya. Di Jawa Timur. Jawa Timur itu ketika antara Bu Hovifah, nyuwun sewu kalau sebut namanya betul apa lagi? Insya Allah, udah nggak apa-apa. Insya Allah. Bismillah nggak apa-apa. Lanjut. Antara Bu Hovifah dan antara Bu Hovifah dan Gus Ipul itu, partai beliau itu kan mendukung. Lantas yang dari Ipul itu kan dapat dukungan daripada Kiai Jawa Timur. Ya, lanjut. Gubernur, ada ketua partai, dari para kiai yang mendukung dukung yang beda dukungan, itu Simbad ketika juga mendatangi, dia juga merawi. Jadi ketika berbeda pilihan itu dari beliau yang terseratkan berbeda itu tidak harus bermusuhan. Perbedaan tidak harus bermusuhan. Itu yang ditekankan dari beliau itu seperti itu. Ada perbedaan itu untuk persatuan. Persatuan harus ada perbedaan. Itu seperti itu. Kalau satu terus itu nanti dicurigai kan seperti itu. Itu ajaran beliau seperti itu, dicurigai kan ya. Kan ketika ada perbedaan itu untuk kesatuan, jadi ada yang mengingatkan, mungkin kan seperti itu. Ada yang pilihannya A, ada yang pilihan B. Jadi ketika beliau berbeda dengan orang lain, itu tidak harus memusuhi, tidak harus menjelek-menjelekkan orang seperti itu. Itu dari beliau seperti itu. Pas waktu di Jawa Timur itu. Ajengan. Ya. Maaf banget.
waktu di Muktamar Cipasung juga kurang lebih beliau itu begitu. Jadi Mbah Mun itu bisa datang kepada dalam tanda petik dua kubu yang sedang bersaing begitu ya. Dengan nyaman saja, tidak ada beban begitu. Iya, Masya Allah sebenarnya. Jawa Timur juga begitu. Kalau Begitu ya. Nah, ini rahasianya apa begitu. Jadi dalam bahasa saya beliau itu berpolitik tanpa orang tahu kalau Mbah Mun itu sedang berpolitik begitu. Jadi dia berhasil meninggalkan hal-hal yang sementara begitu, berhasil meninggalkan hal-hal yang propan gitu. Jadi dia tidak peduli dengan urusan dunia, barangkali rahasianya begitu barangkali ya. Barangkali bisa diperdalam, mangga jangan. iya, Simba yang aneh ya itu juga aneh itu Simba itu. Ketika kumpul dengan para politik, para tokoh politik, itu Simba juga tidak dilepaskan perangkat beliau. Maksudnya beliau adalah seorang kiai kan itu. Ketika kumpul dengan tokoh politik, kiainya tidak lepas, tapi juga beliau juga berpolitik kan seperti itu. Atau beliau dengan budayawan itu tidak bisa masih melekat ke kiaian beliau itu tidak lepas itu. Itu yang aneh seperti itu. Jadi yang beliau ajaran beliau itu masih kuat, prinsip beliau itu kuatnya ketika di politik itu tidak lantas aur, tidak lantas menghalalkan semua cara kan seperti itu. Beliau itu seperti itu. Masih tata keramanya beliau itu kalau berpolitik. Jadi ketika ada perbedaan, beliau yang dijaga itu untuk saling menjaga kedamaian, tidak memanaskan, beliau itu mendinginkan. Nah, jadi ketika ada itu yang lagi ramai seperti itu Simbah itu sangat luar biasa untuk menyikapinya kan itu, tidak lantas ikut yang rame-rame seperti itu kan. Beliau itu ya seperti itu, beliau juga cukup mendinginkan suasana atau memberi contoh kalau berpolitik itu tidak harus bermusuhan, berpolitik itu harus tetap menjaga persahabatan, tetap menjaga kedamaian, walaupun berbeda tapi kan tetap damai gitu, tidak ada permusuhan. Ajengan, kalau boleh sedikit barangkali mohon perkenannya sebelum nanti berlanjut saya simpulkan. Jadi Kiai Haji Maimun Zubair ini mendahulukan akhlak daripada politik itu sendiri, mendahulukan akhirat daripada urusan-urusan dunia. Jadi dia berpolitik ini dalam rangka berakhirat begitu ya. Dia sama sekali tidak terjebak oleh politik itu sendiri, tidak terjebak oleh kepentingan politik, apalagi urusan-urusan yang tadi saya sebutkan sementara begitu ya. Oleh karena itu tepat sekali kalau dikatakan bahwa bagi dia politik bahkan no begitu. Yang penting bagaimana bertujuan bersilaturahmi bahkan berakhirat begitu ya. Bahwa perjalanan berpolitik ini adalah
tangga kemuliaan, tangga menuju akhlak, tangga menuju akhirat yang lebih baik. Barangkali begitu, dan saya ingin Ajengan Ashraf menjelaskan lebih dalam lagi. Cuma mohon maaf, barangkali ini suaranya lebih keras nih karena sinyal barangkali tadi agak putus-putus. Ajengan mangga dilanjut. Oh ya. Jadi Simba itu kan, saya ulangi lagi, Simba itu berpolitik kan, beliau itu ada prinsip. Prinsip itu kan beliau punya arah pemikiran, punya, sebagai ulama beliau harus punya prinsip kan seperti itu. Sebagai ulama untuk pembimbing kan seperti itu, sebagai ulama beliau itu. Jadi beliau berpolitik itu menunjukkan arah atau menunjukkan arah yang seharusnya berjalan di negara Indonesia itu seperti itu. Contoh beliau di partai itu masih bisa bersahabat dengan partai merah, dengan partai kuning. Itu sangat luar biasa. Jadi prinsip beliau berpartai itu adalah untuk memikirkan negara. Jadi negara itu kan harus diperjuangkan. Tapi perjuangan ini kan ada perbedaan pemikiran. Perbedaan pemikiran ini tidak lantas untuk menjadi musuh, bukan. Perbedaan ini adalah untuk memperkuat, menyatukan. Jadi perbedaan ini adalah persatuan, satu ada perbedaan. Itu dari Simba seperti itu. Terus untuk berpolitik, beliau tidak lantas menghalalkan segala cara. Berpolitik harus dengan tata krama. Tata krama bagaimana perbedaan menjaga perbedaan tidak gaduh, menjaga perbedaan tetap damai, menjaga perbedaan tetap Bhinneka Tunggal Ika, kan seperti itu. Beliau seperti itu. Jadi berpolitik beliau berprinsip. Prinsip harus disertai dengan tata krama beliau. Seperti itu. Ajengan, menarik kalimat Kang Ashraf ini. Berbeda dalam berpolitik, bahkan dengan kuning, bahkan dengan merah, dengan beda agama di negeri ini, tapi untuk bersatu. Nah, ini yang berat. Bagaimana kekuatan untuk bisa menjalani, kekuatan untuk bisa mempraktekkannya. Tentu ada tenaga untuk bisa menuju satu dalam perbedaan. Sebagai orang terdekat dari Allahumma gfirlahu Kiai Haji Maimun Zubair, apa ini rahasianya, Kang? Perbedaan terutama di Indonesia ini kan sudah menjadi sunatullah. Sunatullah itu maksudnya takdir Allah. Sunatullah itu jalannya Allah. Allah itu menciptakan perbedaan. Halo? Ya, masih terdengar suara Ajengan, tapi gambarnya tidak terlihat. Barangkali dilanjut saja. Enggak? Halo? Halo? Ya, tadi terputus, nggak apa-apa, kita bikin sesi 2 saja, Ajengan. Ya. Dan dengan baik. Kita lanjut di sesi 2 ini, pendalaman. Barangkali sinyalnya mudah-mudahan nanti lebih baik. Pendalaman bagaimana
apa namanya, Kiai Haji Maimun Zubair ini punya kekuatan. Nah, kekuatan apa yang bisa menjadikan beliau katakanlah senjata untuk mengarungi perbedaan, bahkan perbedaan itu beliau memandang adalah untuk satu begitu. Barangkali kurang lebih begitu, mangga dilanjut Kang Asrop. Ya. Beliau itu kan tokoh besar ya tokoh yang kita pandang seperti itu. Kalau menurut pribadi saya, sepengetahuan pribadi saya, beliau memang bisa menjaga bisa menjaga sikap, bisa menjaga tata krama itu sangat luar biasa untuk menjalani rutinitas beliau itu. Jadi perbedaan di Indonesia atau di negara lain mungkin, perbedaan itu kan sudah menjadi sunatullah. Jadi yang tidak bisa kita hindari. Jadi perbedaan ini bukan untuk dipisah-pisahkan, tapi untuk disatukan atau dikuatkan. Makanya beliau sangat semangat untuk menjaga NKRI. Sewaktu sebelum pemilu kemarin itu beliau mengundang semua atau habaib di Jakarta. Beliau sendiri yang mengundang. Atas nama beliau sendiri yang mengundang. Beliau menekankan pas waktu itu pemilihan negara, pemilihan pemimpin negara, ini pasti ada perbedaan. Jadi perbedaan ini tidak bisa dilepaskan, tidak bisa dihindari. Perbedaan ini sudah menjadi sunatullah. Jadi bagaimana menjaga perbedaan ini tetap damai, tetap sejahtera, seperti itu. Beliau itu menjaga seperti itu. Menjaganya perbedaannya ini tidak lantas untuk dipisah-pisahkan, tapi perbedaan ini untuk disatukan menjadi kekuatan. Satu, tapi tetap harus ada perbedaan. Jadi bagaimana sikap beliau menjaga perbedaan ini memang sudah takdir Allah, harus ada perbedaan. Kan ketika orang tidak makasih Ajinan. Menarik tadi kata kunci dari Kang Asrop adalah kekuatan beliau ini adalah tata krama ya, adalah akhlak. Nah, kepada sesama manusia saja beliau mencintai, memperhatikan kesehatan, makanan, tempat tinggal, bahkan jodoh begitu ya. Ini kekuatan beliau sehingga lebih jauh lagi tadi saya sebutkan calon presiden, calon gubernur maksa untuk datang kepada beliau. Nah, perlakuan beliau kepada sesama manusia saja, kepada flora dan fauna barangkali bahkan begitu mencintai, kepada semut saja. Saya dapat cerita salah satu hobi beliau itu menolong semut katanya ya. Nah, bayangan saya kalau kepada sesama makhluk saja begitu cinta, apalagi kepada Allah begitu ya. Saya ingin Ajangan Asrop menceritakan bagaimana ibadah beliau, bagaimana kerajinan tahajud beliau, menyayangi beliau, bagaimana beliau
suka gemar bersodakoh, beramal baik, beramal soleh, bagaimana puasa beliau, bagaimana hati beliau, bagaimana saya kira ini bentuk dakwah begitu dan bentuk penghormatan kita kepada beliau. Saya mohon dengan sangat untuk diceritakan Kang Asrof. Mangga. Ini kualitas sinyal insya Allah sekarang lebih baik daripada tadi. Mangga Kang Asrof. Ada satu cerita itu pas waktu ada tamu siang-siang, tamunya banyak sekali. Itu kucing itu masuk. Kucing itu masuk juga di itu. Kucing itu masuk itu nongkrong namanya nongkrong. Santai-santai di ruang tamu itu. Padahal tamu kan banyak kucing. Dari Simbah itu memanggil salah satu dari anak dalam anak yang mengabdi kepada beliau. Itu beliau memanggil itu, "Cong, iki kucingnya dipakani, paham ya? Ini kucingnya dipakani di lekono." Ya, bukannya langsung apa? Tok nih, bukan seperti itu beliau itu. Usir. Pada seekor kucing itu beliau seperti itu. Itu saya menyaksikan. Saya juga menyaksikan itu dengan saya bersaksi itu. Beliau itu sangat ulas asih. Pada seekor kucing aja seperti itu. Cong iki kucing iki pakani dilekono kan seperti itu. Maksudnya kucing ini kucing ini kasih makan taruh di sana kan itu. Itu ulas asihnya beliau Masya Allah sangat ulas asih. Kalau untuk kedermawanannya itu beliau Masya Allah juga Masya Allah. Yang setiap ada orang itu yang curhat kan tamu kan macam-macam itu ada curhat untuk pembangunan, ada curhat untuk punya utang, ada untuk pelunasan sesuatu gitu. Subhanallah Simbah itu ada orang yang matur ke Simbah itu nyuwun sewu. Kita ambil sisi welas aslinya Simbah. Ada orang cerita tentang punya hutang banyak. Itu Simbah itu ngasih duit berapa puluh juta ke orang itu. Tuh, Masya Allah itu. Terus masih itu seperti itu. Terus ada juga yang ketika ada orang yang kesusahan itu Simbah itu pasti menghibur. Untuk menghibur itu ya didahului gitu. Untuk rasanya Simbah tuh nggak bisa ternilai kalau menurut pribadi saya. Yang pas waktu ibadah haji kemarin itu beliau itu kan seperti biasa menemui para tamu-tamu itu minumnya nggak air putih biasa, minumnya itu pas waktu haji itu para tamu banyak sekali itu dibelikan susu dan dikasih soda itu. Jadi soda gembira untuk yang pas waktu ibadah haji kemarin itu para tamu dikasih susu semua itu Pak. Saking banyaknya tamu itu juga minumnya susu semua. Nggak boleh air biasa. Terus dibelikan makan itu pasti. Setiap itu di waktu haji terakhir kemarin. Terus yang untuk kebiasaan yang di sarang itu siapapun tamu, siapapun
yang sowan ke simbah itu, wah sedikit ataupun banyak itu setiap pagi itu pasti sarapan bersama Mbah Maimun. Itu pasti Maaf, pasti sarapan bareng sama. Okay. maaf saya tanya, itu waktu menjelang detik-detik terakhir beliau dipanggil Allah, Kang Asrop ada di sampingnya ya? Yang saya yang menemani simbah, saya yang di sini beliau itu pingsan di sini saya, yang di situ ibu ke ini istri beliau, ibu Nyai, terus sama keponakan beliau. Jadi yang di kamar itu pas waktu beliau pingsan itu saya, keponakan beliau dan Ibu Nyai. Pas waktu itu kira-kira 2:30 beliau pingsan. Beliau pingsan dari kamar mandi, dari toilet. Atau saya ceritakan pas waktu haji kemarin. Makasih. Jadi yang pertama, mohon dengan sangat barangkali Kang Asrop bersedia kedekatan beliau, maaf kalau pertanyaannya salah begitu, kedekatan beliau dengan Allah itu tentu ditempuh dengan yang saya bayangkan ya, tahajud, sholat, puasa, berderma tadi sudah diceritakan. Barangkali bisa dijawab satu itu. Yang kedua, barangkali berkenan dijawab juga detik-detik beliau dipanggil Allah begitu ya. Tapi ini terserah Kang Asrop, mau dijawab sekarang, mau dijawab kapan juga boleh. Dan terakhir kata Kang Asrop barusan, bagaimana beliau di Mekah di saat-saat terakhir. Boleh dipilih mana yang saja, pertanyaan mana saja yang dijawab oleh Kang Asrop. Monggo Bang Resa. Kalau sholat, pasti sholat lah, orang Muslim sholat. Habis-habis. Tapi beliau itu punya, kalau ya mungkin ada yang dirahasiakan beliau. Tapi untuk di sini kita lain aja. Mungkin untuk ngaji aja ya, ngajinya beliau ngaji itu adalah daerah itu masih sepi, masih sepi, itu masih belum kenal. Sayang nih gangguan sinyal, Kang Asrop kurang bagus suaranya. Assalamualaikum, halo, Ajengan. You are the host. No, ya. Halo? Ya, sekarang ada lagi sinyal. Kalau di tempat saya sinyalnya full, Kang Asrop. Di tempat Kang Asrop juga ya? Alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah. Rekam lanjut. Anggap saja ini sesi 3. Saya mohonkan kepada Kang Asrop untuk menceritakan keseharian Kiai Haji Mbah Maimun Zubair, cara habis-habisannya beliau ke Allah, cara habis-habisan beliau tadi berderma sudah, cara habis-habisannya beliau di Makkah Al-Mukarramah, dan saya berikan kebebasan Kang Asrop untuk menjawab mana saja, karena tidak mudah untuk menjelaskan cara beliau beribadah begitu ya. Saya merasakan itu. Tapi sekali lagi saya berikan keleluasaan yang seluas-luasnya kepada Ajengan Asrop. Monggo Ajengan.
kalau setiap hariannya beliau itu, rutinitas beliau itu, beliau kalau bangun itu jam 3 atau setengah 3, itu seringnya seperti itu. Atau kadang itu beliau nggak tidur, kadang itu. Kalau nggak tidur ya yang ditimbali itu ya yang anak-anak yang mengabdi di situ seperti saya dan teman-teman saya. Terus di situ pokoknya ada salah satu yang menemani. Sholat qobliyah subuh, setelah qobliyah beliau sebelum imami beliau itu baca Quran. Baca Quran beliau itu enggak langsung dibaca semua, enggak langsung banyak seperti itu. Beliau baca Quran itu per kalimah, per kalam seperti itu. Beliau itu memahami satu ayat atau beberapa ayat itu beliau pahami, tidak langsung dibaca banyak, itu bukan seperti itu beliau. Beliau per kalimah, per kalam itu beliau pahami. Itu setiap qobliyah subuh itu pasti seperti itu. Sholat subuh itu pasti dengan para santri, pasti sholat subuh berjamaah dengan usia seperti itu, bukan lantas untuk bermalas-malasan di kamar, bukan. Beliau tetap masih memperhatikan santri lewat berjamaah, lewat sholat, itu untuk memperhatikan santri juga, melihat santri juga, atau memikirkan kesehatan santri seperti itu. Ketika ada santri yang jamaah lagi batuk, itu beliau tanyakan kenapa batuk. Ketika sakit, itu beliau belikan obat luar biasa. Itu ada satu santri yang dipanggil, terus ditanya itu batuk kenapa kok batuk, sakit, Mbah. Dan itu beliau langsung ngasih uang untuk memberikan obat untuk para santri itu, Masya Allah, subhanallah. Dan setiap pagi beliau itu rutinitasnya membaca ihya. Setiap pagi membaca ihya dengan para santri. Setiap pagi membaca ihya. Setelah ngaji ihya, beliau menemui para tamu. Untuk para tamunya tidak membedakan tamu itu dari mana, dari masyarakat mana, dari kelas mana. Itu beliau tidak membedakan. Beliau itu sangat-sangat menjaga perasaan orang. Ada satu contoh itu pas waktu saya dari beliau pengajian di luar kota, pas waktu itu mau makan siang. Beliau itu kan kalau makan ada yang dihindari, biasanya pedes kan itu betul dihindari. Terus saya cek dulu sebelum beliau keluar dari mobil, saya cek dulu ke dalam. Saya periksa menu makanannya apa kan itu. Terus ternyata menu makanan tidak sesuai dengan keadaan beliau. Tapi beliau itu tidak lantas meninggalkan, tidak mau beliau tidak mau meninggalkan tempat itu. Karena apa? Karena beliau ketika sudah masuk, kalau di situ kan sudah masuk
tempat rumah makan, parkiran. Nanti kalau keluar khawatir ya rumah makan itu yang punya tempat rumah makan itu kecewa, ditinggalkan, kan begitu. Itu beliau ojo ngaleh ning kene wae kan itu. Ojo ngaleh jangan pergi ning kene wae. Ndak gelo kan itu. Ndak gelo itu jangan mengecewakan orang lain. Itu beliau sangat betul menjaga perasaan orang lain, itu beliau luar biasa. Terus kalau siang istirahatnya biasanya mulai jam 10 itu beliau mulai istirahat, baca koran itu pasti setiap tamu sudah berpamitan, beliau istirahat itu bukan langsung tidur, bukan. Beliau istirahat itu membaca berita, mengamati bagaimana perkembangan Indonesia, bagaimana keadaan daerah Rembang, bagaimana negara ini, kan itu bagaimana kabar Jakarta, biasanya seperti itu. Kalau beliau itu pas waktu istirahat tidak lantas istirahat langsung tidur, bukan. Beliau itu istirahat masih memikirkan. Setelah waktu itu sholat duhur, habis sholat duhur masih menemui para tamu sampai sore, asar, beliau pada asar masih mengajar para santri. Setelah maghrib masih menemui para tamu. Baca isya masih menemui para tamu, biasanya sampai malam, seperti itu. Beliau beliau terbuka untuk semua orang, tidak menutup diri. Ya. Jadi aku kira ya. Boleh saya mohon izin disimpulkan, Mbah Maimun Zubair ini adalah perpustakaan akhlak, ya. Perpustakaan berjalan begitu ya. Subhanallah, Allahumma gfirlahu warhamhu. Ya itu untuk akhlak. Kalau untuk ilmu ya masya Allah, untuk ilmu ya masya Allah beliau itu untuk ilmu. Ada dari kenegaraan, sowan ke situ meminta wejangan. Ada dari hukum, itu juga meminta wejangan dari beliau. Ada dari dinas tertentu yang dari negara, itu sowan beliau juga. Untuk pandangan beliau itu sangat luar biasa. Untuk untuk arahan beliau itu luar biasa. Tidak hanya meminta doa, beliau itu tidak hanya mendoakan, tapi juga memberi arahan. Beliau atas prinsip beliau Ajengan tidak lantang. Saya mohon perkenan untuk melanjutkan pertanyaan. Untuk bidang hukum yang intensif, yang sering datang minta wejangan, minta pelukan dahsyat begitu barangkali bahasanya dari beliau ini, yang rajin datang ke beliau dan yang respect beliau menerimanya,
Mungkin ada pengacara, mungkin ada profesor ahli hukum, entah itu dari Jogja, entah itu dari UI, entah itu dari Jakarta, entah itu menteri, atau mungkin politisi yang relatif dekat. Siapa, Kang Asrop? Kalau dekat, ya. Kalau dekat, ya, kalau dekat itu kan maksudnya kalau orang itu kan, kalau untuk orang lain itu semua merasa dekat dengan Mbah Maimun. Atau barangkali pertanyaannya yang sering, yang suka datang. Yang suka datang. Pak Mahfud kan? Ada ya, maksudnya. Mungkin Profesor Mahfud. Ada, bukan. Atau Pak ada profesor juga ada. Profesor juga ada, gubernur juga ada. Pokoknya Simba itu menerima menerima itu bukan arti apa ya? Bukan arti mengikuti ya. Menerima itu apa? Menemui ya. Masih menemui gitu, maksudnya ketika ada sowan ya diterima, ketika ada orang sowan kepada si Mbah Maimun diterima mau sowan. Bukan arti menerima itu untuk mendukung atau bukan lantas seperti bukan langsung diasumsikan seperti itu, bukan. Menerima itu beliau itu ketika ada orang sowan ya dia ditemui gitu. Banyak, ada yang dari dinas-dinas kepemerintahan, ada banyak dari profesor, ada dari mulai dari kelas bawah sampai kelas atas tuh ada semua untuk sowan Simbah. Ya yang saya bisa simpulkan ya beliau itu masih menjaga prinsip beliau, beliau itu prinsip. Kiai itu harus punya prinsip, harus punya arahan, dan beliau itu arahan beliau itu tidak memaksakan kehendak beliau, dan yang paling ditunggu-tunggu dari kita semua adalah wejangan-wejangan dari beliau. Seperti itu. Baik, terima kasih. Saya mulai merasakan kedekatan dengan Sarang. Saya mulai merasakan lebih dekat lagi dengan Mbah Maimun Zubair. Mudah-mudahan saya menerima kesalehan keilmuan beliau melalui ajengan Asrop. Mudah-mudahan di lain waktu Kang Asrop bersedia untuk melanjutkan sesi ini, dan saya juga diberikan keluasaan khususnya ilmu dan kesempatan untuk belajar kepada Haji Maimun Zubair melalui orang terdekat beliau, bahkan di saat-saat meninggal ajengan Asrop. Matur nuwun panjenengan. Nggih, sami-sami, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.